Perjuangan itu terbuka dan tentu saja kita dekat dengan umat Islam. Itu yang sebenarnya pesan yang dulu selalu disampaikan oleh almarhum Pak Taufik bapak saya kepada kami. Ya, PDI Perjuangan memang partai nasionalis, pluralis, tapi kita dekat sama umat Islam. Itu yang kemudian mendorong saya dengan Ibu Mega dan keluarga, ayo mas kita harus punya masjid At-Taufik inilah yang kemudian menjadi simbol lambang dari keluarga besar PDI Perjuangan. Yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa menurunkan laki dan perempuan? Itu yang saya katakan wow pada awal, pada tokoh-tokoh. Nah, artinya derajatnya seharusnya sama. Karena kalau di Republik ini jangan lupa bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jadi jangan berpikir kalau kita sekarang sedang ada keprihatinan, jangan takut, tetap solid, jangan mau menjadi pengkhianat, lalu bekerja sama satu dengan yang lainnya, duduk seperti sekarang ini kan enak ya pendekatan. Selamat datang kembali lagi dalam spesial interview CNN Indonesia, di mana kali ini saya berkesempatan untuk mengisi bulan puasa untuk ngabuburit bareng dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Selamat siang, Mbak. Siang. Mbak, terima kasih banyak waktunya untuk ngabuburit bersama kita hari ini, Mbak. Tapi mungkin untuk kali ini ngabuburit barengnya kita jangan ajak saya bikin undang-undang, Mbak. Kita ngobrol-ngobrol aja nih, Mbak ya, yang santai-santai aja Mbak ngabuburit kali ini. Mbak, ini dalam cuplikan tadi, ini kan kita melihat, saya juga mengikuti begitu, bagaimana kegiatan Mbak Puan, begitu juga dengan keluarga besar PDIP selama bulan Ramadan itu, kalau saya tidak salah, pasti ada kegiatan di Masjid At-Taufik, begitu Mbak. Nah, ini apakah menjadi satu simbol untuk mengenang Pak Taufik, atau apa sebenarnya yang sebenarnya ingin dituju oleh keluarga besar PDIP selama bulan Ramadan, mengadakan agenda di Masjid At-Taufik? Ya, alhamdulillah memang Masjid At-Taufik ini oleh keluarga kami dibangun ya selain untuk legacy dari almarhum Pak Taufik Kimas, juga ya semoga masjid ini bisa bermanfaat bagi umat dalam menjalankan ibadah bukan hanya selama bulan Ramadan, cuman juga selama hari-hari dalam menjalankan ibadah sholatnya. Jadi kebetulan karena ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kami memang mengajak teman-teman anggota fraksi PDI Perjuangan untuk sekalian berbuka puasa bersama dengan masyarakat yang ada di sekitar sini, berbuka puasa bersama. Kemarin itu di dalam sambutan Mbak Puan juga mengajak semua anggota keluarga besar PDIP untuk kalau ada agenda bisa bikin di situ gitu ya. Ini kan juga kemarin juga sempat disebutkan untuk bagaimana PDIP itu tidak jauh dari kelompok Muslim begitu ya Mbak ya. Apakah ini menjadi salah satu pesan politik juga yang kemudian disimbolkan dalam Masjid At-Taufik itu? Ya, masjid ini memang Masjid At-Taufik itu selain bisa digunakan untuk beribadah, kami memang mempunyai ruangan yang bisa digunakan sebagai kegiatan sosial. Jadi memang kami membuka jika ada rekan-rekan dari PDI Perjuangan, juga mungkin masyarakat terbatas, jika ingin menggunakan ruangan yang ada di bagian masjid untuk kegiatan sosial. Nah, ini kita juga mengenang Pak Taufik begitu ya Mbak, di bulan suci Ramadan ini bagaimana kita membahas soal perdamaian begitu. Kita mengenal Pak Taufik, almarhum Pak Taufik itu sebagai sosok yang pemersatu, lalu komunikasi yang baik, komunikator yang baik. Nah, kalau bicara soal pesan-pesan yang pernah disampaikan khususnya kepada Mbak Puan mungkin, adakah satu pesan yang kemudian pernah dititipkan kepada Mbak Puan khususnya sebagai politisi begitu Mbak, yang pernah disampaikan kepada Mbak? Ya, beliau itu selalu mengatakan kepada saya, selalu jaga silaturahmi. Kalau kamu bisa selalu jaga silaturahmi dengan siapapun, itu jauh dulu beliau katakan. Itu buat saya itu suatu hal yang dulu itu suatu hal yang nggak mudah.
Namun sekarang saya berusaha untuk bisa melakukan itu walaupun mungkin jauh dari apa yang dilakukan oleh almarhum Pak Taufik, sedikit demi sedikit saya berusaha lakukan. Dan ya silaturahmi itu memang suatu hal yang penting karena dalam silaturahmi itulah komunikasi itu bisa dilakukan. Tanpa silaturahmi, tanpa komunikasi akan selalu ada kesalahpahaman. Jadi kalau dengan silaturahmi dan komunikasi, insya Allah kesalahpahaman itu akan semakin dikit atau semakin tipis. Jadi ya kita boleh berbeda pendapat, kemudian tidak sama pendapatnya, tapi ya dengan komunikasi dan bertemu dalam silaturahmi, insya Allah hal itu bisa ada jalan tengahnya. Tapi kalau saya tanyakan soal bagaimana, misalnya pengalaman yang kemarin saja ya Mbak ya, misalnya kemarin di Nasdem Tower itu kan bertemu juga dengan Pak Jokowi, dengan Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, lalu kemudian kemarin juga sempat ada ulang tahun dari Mas Didit begitu ya, berkumpul bersama. Nah, mengetahui kondisi politik yang ada begitu Mbak, dalam membawa pesan perdamaian, silaturahmi, itu dari Mbak Puan sendiri sulit tidak sih Mbak mengetahui kondisi politik yang ada berbeda pandangan itu ya Mbak di dalam ketika kemarin berkumpul misalnya? Alhamdulillah selama semua pertemuan yang saya hadiri, pertama karena memang saya diundang, ya namanya tamu, ya saya sangat menghargai dan menghormati bahwa tuan rumah selalu membuka pintu dan membuka dirinya bahwa saya diterima dengan tangan terbuka dan sangat baik gitu kan. Ya kemudian ya pembicaraannya itu sangat hangat, kita nggak bicara politik pun, kita tidak kemudian ada pembatasan bahwa ini kelompok sana atau kelompok sini, tapi kita saling membuka diri, tidak kemudian membeda-bedakan, dan semuanya saling merangkul, hangat, tidak ada batasan-batasan. Jadi justru disitulah menurut saya forumnya bahwa bagaimana membangun bangsa dan negara, kita harus sama-sama seperti yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dan banyak sekali persoalan yang kalau bersama-sama saja masih tidak mudah untuk dilakukan, apalagi kalau sendiri-sendiri. Jadi dalam setiap pertemuan itu memang kita mempunyai persamaan bahwa ayolah kita sama-sama bagaimana membangun bangsa dan negara, dan kita tunjukkan bahwa pemimpin itu ya kalau kumpul itu memang harus suasananya itu harus teduh dan hangat. Jadi itu saya bisa rasakan itu nggak pura-pura gitu, dan nggak ada pembatasan bahwa saya senior, saya junior, nggak ada pembatasan ini besar, ini kecil, tapi ya kita seperti keluarga. Dan alhamdulillah juga bahwa hubungan paling tidak saya dengan senior-senior saya itu memang sudah terjalin sejak lama, dari kalau saya boleh katakan dari saya kecil lah, dari saya muda dengan beliau-beliau ini kan memang sudah akrab kan, bahkan dari beberapa yang saya kenal saya bisa panggil Om itu misalnya, tapi dalam suasana resmi tentu saja saya panggilnya Bapak, atau kemudian dari dulu saya panggilnya Mas, tapi dalam suasana resmi saya panggilnya Bapak. Jadi memang nggak ada batasan, kita akrab dan hangat, bisa bicara apa adanya. Apalagi kalau bicara bangsa dan negara, ya kami menempatkan diri bahwa apakah Pak Presiden, apakah itu kemudian Ketua Umum Partai, apakah saya sebagai Ketua DPR, kita memang ya bicara apa yang bisa kami sampaikan, kita sampaikan sebagai posisi kita masing-masing. Setelah ini kita akan berbicara soal bagaimana periode kedua dari Ketua DPR RI Puan Maharani melihat bagaimana isu sosial dan juga politik yang sedang berlangsung saat ini. Kembali lagi. Harus dipahami, masukan-masukan dari masyarakat itu kadang bisa terbuka, namun kadang juga bisa tertutup. Bukannya kemudian yang namanya tertutup itu ditutup-tutupi. Namun kadang-kala memang ada masukan dari pihak-pihak yang kami minta masukannya itu bersifat rahasia. Nah, memang itu ada aturannya.
kembali lagi bersama kami dalam spesial interview selama bulan Ramadan bersama saya Ausirion Dholu dan juga Ketua DPR RI Puan Maharani. Kali ini kita akan berbicara soal bagaimana periode kedua Mbak Puan ini sebagai Ketua DPR. Mbak, ini kan kalau kita lihat selama 5 bulan terakhir gitu ya, dalam isu sosial dan juga politik di luar ini begitu riuh begitu ya Mbak ya. Apalagi kemarin misalnya saya ambil contoh saja, ada misalnya soal Pertamax dioplos yang membuat masyarakat marah. Lalu kemudian banyaknya PHK di luar begitu, sampai bahkan kelompok muda itu yang suka bikin hashtag kabur aja dulu gitu. Nah, sebagai Ketua DPR, bagaimana melihatnya? Apakah juga merasakan perasaan ini, perasaan kebatinan di masyarakat ini? Ya, ini memang tantangan bagi pemerintah yang baru untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Nah, dan memang permasalahan-permasalahan ini harus diantisipasi, apalagi masalah dari dunia global yang sangat mempengaruhi dunia yang ada saat ini. Jadi memang harus ada gotong royong untuk bisa sama-sama mengatasi permasalahan ini, dan itu sudah saya rasa sudah dilakukan oleh pemerintah bagaimana mengatasi hal tersebut. Dan nggak bisa hal-hal seperti ini kemudian hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Jadi kita beri kesempatan kepada pemerintah untuk bisa melaksanakan tugas-tugasnya dahulu, apapun pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang baru bekerja, baru hampir 5 bulan. Kalau disampaikan langsung, kan udah 5 bulan Mbak, masa kok belum ngapa-ngapain juga. Ya kan kita juga harus memberikan kesempatan, tapi nggak bisa juga kemudian berlama-lama juga, karena kan memang rakyat juga memerlukan antisipasi dan kerja nyata yang harus diperlihatkan oleh pemerintah. Jadi terkait dengan oplosan, kemudian isi minyak yang ternyata tidak sesuai, kan para penegak hukum sudah melakukan langkah konkret di lapangan yang kemudian ditindaklanjuti, sehingga kemudian yang melakukan hal itu sudah ditangkap dan lain-lain sebagainya. Jadi ke depan tentu saja ini harus segera diantisipasi, jangan sampai terulang lagi, dan tentu saja kementerian terkait, para penegak hukum juga harus bisa mengambil langkah-langkah tegas, jangan sampai ini terulang lagi. Oke, nah kemudian dalam prosesnya ini kita tahu bahwa Presiden juga bekerja pastinya. Tadi Mbak Puan juga sempat menyebutkan tentu juga merasakan suasana kebatinan di masyarakat. Tapi kemudian kalau kita melihat misalnya di bulan Ramadan saja, kemarin ada isu soal minyak kita misalnya begitu ya Mbak ya. Sebenarnya kalau bisa dilihat apa yang salah sebenarnya? Apakah dari komunikasi publik yang sebenarnya agak perlu dibenahi, atau sebenarnya ada urusan-urusan dari kebijakan Presiden yang sebenarnya paling penting untuk dibenahi? Terkait dengan masalah kenaikan harga, ini kan memang dari tahun ke tahun biasa, seperti menjelang bulan puasa sampai menjelang hari raya Lebaran itu memang selalu ada kenaikan harga. Jadi memang pemerintah itu, apakah ini pemerintah yang sudah berjalan ataupun pemerintah baru, sudah harus bisa mengatasinya dan mengantisipasinya. Jadi memang jangan sampai kenaikan ini kemudian memberatkan rakyat, dan kementerian terkait itu kan sudah melakukan sidak, mengantisipasi, dan hal-hal lainnya itu. Jadi ini ke depan tentu saja stabilitas harga-harga bahan pokok itu saya lihat saat ini sudah mulai terjaga sampai menjelang, ya sebentar lagi sudah mau hari raya Idul Fitri, tinggal beberapa hari lagi. Namun ya tentu saja harus dijaga, dan yang paling penting lagi kan sekarang setelah stabilitas harga bahan pokok adalah arus mudik. Betul. Sekarang mulai arus mudik. Jadi ya kementerian terkait dengan TNI Polri ya sudah harus menjaga jangan sampai kemudian arus mudik ini tidak berjalan dengan baik dan lancar. Juga fasilitas umum yang kemudian harus dijaga juga, jangan sampai tidak ada rest area yang baik, terus MCK yang baik, kemudian fasilitas kesehatan di sepanjang jalan jika ada masyarakat yang membutuhkan fasilitas kesehatan, apalagi jangan sampai kemudian ada misalnya ada kecelakaan kemudian tidak bisa diantisipasi rumah sakit yang mana yang terdekat dan lain sebagainya. Ini yang paling penting, arus mudik ini bisa berjalan dari H- berapa nih ya sekarang 5 sampai nanti arus balik yang akan terjadi. Ini yang paling penting, karena
ya kita berharap semuanya itu berjalan dengan baik dan lancar, dan ini kan sudah berjalan setiap tahun kan sebenarnya. Ya saya ya menghimbau semua kementerian terkait, pihak-pihak yang terkait untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan saya lihat arahan perintah Bapak Presiden bahwa komunikasi publik dari semua kementerian dan tentu saja juru bicara Presiden bisa menjelaskan, menerangkan sejelas-jelasnya apa yang menjadi tupoksinya masing-masing sehingga masyarakat bisa mendapatkan penjelasan dengan sebaik-baiknya dan tidak memberikan blunder kepada masyarakat. Artinya memang selama ini kebijakan yang baik yang dibuat oleh pemerintah begitu, memang ada problem soal tidak sampai sempurna di masyarakat begitu ya? Belum ada koordinasi yang baik kepada masyarakat sehingga kemudian ada miss di tengah yang membuat masyarakat tidak terinfo atau tersosialisasi dengan baik. Baik, oke. Mbak, ini kita bicara soal periode kedua Mbak Puan sebagai Ketua DPR. Kalau saya tanyakan apa yang berbeda Mbak dibandingkan periode pertama yang lalu begitu, dan kalau melihat pola legislasinya pembuatan undang-undang, apakah kemudian DPR sudah cukup terbuka begitu kepada masyarakat terkait dengan pembahasan undang-undang? DPR selalu berusaha untuk melakukan pembahasan undang-undang secara terbuka dan transparan, tapi harus diingat juga pembahasan undang-undang itu bukan hanya DPR, tapi DPR bersama dengan pemerintah. Jadi memang harus ada koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Kemudian kami selalu meminta masukan dari seluruh elemen masyarakat, namun juga harus dipahami masukan-masukan dari masyarakat itu kadang bisa terbuka, namun kadang juga bisa tertutup. Bukannya kemudian yang namanya tertutup itu ditutup-tutupi. Namun kadang-kala memang ada masukan dari pihak-pihak yang kami minta masukannya itu bersifat rahasia. Nah, memang itu ada aturannya. Namun kami tentu saja berusaha untuk bisa memberikan penjelasan. Kalau sampai saat ini penjelasan-penjelasan tersebut dianggap tidak kemudian dianggap tidak terbuka, tentu saja kami akan memperbaiki diri, memberikan informasi itu di kemudian hari atau ke depannya untuk bisa mencari cara bagaimana kemudian informasi yang diinginkan publik atau masyarakat itu memang bisa lebih dipahami atau transparan, namun tetap menjaga kerahasiaan yang memang diinginkan tidak difasilitasi, tetap terjaga kerahasiaannya namun bisa diketahui oleh publik. Dan yang kami pastikan adalah kami ingin selalu terbuka bagi masyarakat, namun dengan santun, tertib, dan transparan. Oke, nah ini masyarakat masih menunggu nih Mbak, setelah kemarin RUU TNI setelah disahkan begitu ya, kan mereka di dalam media sosial ataupun di berbagai demo ini masih menantikan bagaimana nanti masih ada RUU Polri, RUU KUHAP dan juga Kejaksaan, itu yang mereka awasi begitu ya. Artinya dengan ini Mbak Puan sebagai Ketua DPR juga memastikan bahwa DPR juga berevaluasi terus soal keterbukaan publik itu Mbak ya. Jadi RUU TNI ini setelah kami kemudian putusan dalam rapat paripurna, mungkin sosialisasi ke depannya ini harus disosialisasikan oleh pemerintah bahwa ada 3 pasal, yaitu pasal 7, pasal 47 dan 53 yang mungkin sampai saat ini belum tersosialisasi dengan baik dan benar, sehingga saudara-saudara atau teman-teman mahasiswa belum terinfo dengan baik. Jadi saya berharap dan menghimbau kepada teman-teman mahasiswa atau saudara-saudara sekalian yang saat ini mungkin belum terinfo dengan baik untuk bisa sama-sama menahan diri. Harusnya sampai saat ini di website DPR itu sudah terupload karena kemarin mungkin ada masalah teknis, tapi insya Allah sekarang sudah ada, bisa dibaca bahwa apa yang kemudian kemarin beredar dan kemudian ada hal-hal yang kemudian belum terinformasi dengan baik dan benar, silakan dibaca bahwa apa yang menjadi kecurigaan dari saudara-saudara atau adik-adik atau teman-teman sekalian itu semuanya itu tidak benar, bahwa hal-hal yang kemudian diprasangkakan itu seharusnya itu tidak ada semua, dan semuanya on the track dan insya Allah akan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ya, kami harus bisa move on
dalam artian kami di internal harus tetap solid, kemudian harus bisa menjaga situasi di internal tetap kondusif di bawah komando Ibu Ketua Umum. Kembali lagi di segmen ketiga bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk bicara bagaimana pandangannya sebagai Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan. Selamat sore Mbak Puan. Mbak, ini kalau kita bicara soal bagaimana suasana Ramadan ini, mungkin ini suasana Ramadan yang cukup berbeda kalau dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya bagi PDI Perjuangan begitu Mbak. Nah ini dengan bagaimana proses hukum yang kita tahu bersama bahwa kemarin Sekjen Hasto Kristianto sedang menjalani proses persidangan di Tipikor begitu, apa yang berbeda dalam keluarga besar PDIP hari ini, Mbak? Ya memang dengan situasi yang saat ini terjadi di internal kami, tentu saja kami harus bisa move on, dalam artian kami di internal harus tetap solid, kemudian harus bisa menjaga situasi di internal tetap kondusif di bawah komando Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Semua urusan kepartaian tetap berjalan sebagaimana mestinya. Semua hal yang kemudian menjadi urusan rutin tentu saja harus tetap kami laksanakan, dan ya partai tetap on the track sesuai dengan kerja-kerja yang memang harus dilakukan. Cukup memberikan guncangan yang berarti kan Mbak untuk internal partai dengan kejadian kemarin ini? Ya tentu saja semuanya merasa ya berduka lah. Namun ya ini suatu hal yang tentu menjadi tantangan bagi kami bahwa ya kita harus siap menghadapi semua badai yang terjadi, dan apapun kita semua harus juga siap untuk bisa menjalankan semua tugas-tugas kita, membantu Ibu Ketua Umum menjalankan tugas-tugas kepartaian. Untuk bagaimana tadi Mbak Puan sempat menyebut bagaimana partai harus siap move on juga begitu. Tentu kan ini ada agenda besar yang akan dilakukan secara 5 tahun rutinan begitu ya Mbak, di mana kongres ini. Nah dengan situasi seperti ini, apakah kemudian partai masih on the track fokus membahas soal bagaimana agenda kongres nanti 5 tahun? Yang pertama tentu saja kita siap melaksanakan kongres kapanpun nanti sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum di tahun 2025 ini, kapan dan bagaimana tentu saja sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum, dan kalaupun itu nanti dilaksanakan kita semua siap dan belum tahu kapan. Oke, ada makna khususkah Mbak di balik kemarin keputusan Ibu Ketua Umum Megawati terkait dengan tidak ada penunjukan PLT Sekjen komando, ada full di tangan Ibu Megawati? Ya, kami meyakini itu adalah keputusan terbaik karena memang semua tugas-tugas kepartaian bisa terhandle dengan baik, jadi nggak ada masalah. Oke, pesan perdamaian Mbak mungkin karena ini bulan puasa, bulan kemenangan, mungkin untuk internal PDIP atau juga untuk masyarakat begitu, mungkin ada yang bisa disampaikan? Ya, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Sebentar lagi kita akan menuju hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri. Mari kita sambut hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri dengan hari yang betul-betul bermakna bagi kita semua, dan rayakan hari kemenangan itu dengan tenang, dengan nyaman, bergembira bersama keluarga, dan rasakan hari kemenangan itu dengan rasa persatuan dan perdamaian bersama dengan seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih banyak Mbak Puan waktunya untuk kita bisa ngabuburit bareng hari ini. Selamat Lebaran sekali lagi, merayakan Idul Fitri. Semoga ini menjadi hari yang baik, bulan yang baik, dan kemenangan bagi Indonesia tentunya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Berikut spesial interview CNN Indonesia bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Sampai jumpa di spesial interview berikutnya. Sampai jumpa.